mungkin mempertunjukkan di media sosial gitu kan, sedang memakai baju mempertunjukkan diri dan sebagainya, dan manajemen itu adalah mengatur dan manajemen tentang apa keinginan yang dipertunjukkan gitu. Mungkin Mbak Laura Mbak Laura ini adalah dosen sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Tepuk tangan. Dan Mas Super Vicky. Mas Super Vicky Aldiano katanya. Mas Vicky ini mempunyai sertifikat, dia resmi di manajemen pertunjukan, dia resmi mempunyai sertifikat dari Teater Koma. Dibawa nggak Mas sertifikatnya? Mbak Laura dulu mungkin apa sih itu sebenarnya manajemen pertunjukan itu seperti apa begitu misalnya? Mas Aris. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Ini kok sedikit ya, tapi kayaknya banyak loh teman-teman. Kalau sudah diskusi terus berkurang ya. Oke. Iya. Maju aja biar aman. Biar kita lebih dekat gitu. Biar aman dan berkeringat. Iya betul. Nah ini yang lain bisa. Adik, Mas. Jangan mana lagu. Yang masih revisi itu harus maju. Ini yang revisi ada berapa, Mbak? Oh gitu. Baik. Ya. Saya senang loh diundang ke sini untuk bicara masalah pertunjukan. Setelah sekian lama saya Setelah sekian lama saya tidak bertemu dengan teman-teman di event teater gitu. Nah, ketika kemarin Mas Vicky menghubungi saya untuk diminta berbicara masalah manajemen pertunjukan, sebenarnya saya juga tidak tidak ahli-ahli banget gitu ya. Saya kebetulan memang di kampus ada manajemen ini dan saya setengah mampu. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini tidak sama dengan ketika kuliah begitu. Saya lebih senang kita berdiskusi, kemudian melihat bagaimana sih kondisi teater yang ada di Semarang khususnya, lalu apa yang bisa kita lakukan supaya teater-teater yang ada di Semarang ini menjadi teater yang lebih berkualitas. Nah, kalau kita kembali bicara masalah manajemen, dalam hal ini manajemen pertunjukan, sebenarnya banyak yang tidak paham, apalagi ini kalau kita bicara masalah teater tradisional atau kesenian tradisional, karena beberapa saya melakukan riset begitu berkaitan dengan ini, banyak sekali kelompok kesenian tradisional. Ini kita bicara masalah tradisional dulu ya. Banyak sekali kelompok kesenian tradisional yang mereka hanya sekedar yang namanya kesenian itu pasti pentas. Ya kalau ada tanggapan saya pentas. Kalau saya nggak ada tanggapan ya saya nggak pentas begitu. Mereka tidak paham bahwa sebenarnya dalam sebuah kelompok kesenian itu fokusnya tidak hanya masalah pentas, tapi bagaimana mereka berupaya untuk bisa mengelola kelompok kesenian itu. Ya. Nah akibatnya ketika mereka hanya pentas kalau ada tanggapan, kemudian tidak pentas kalau nggak ada tanggapan, banyak sekali kelompok kesenian tradisional ini akhirnya mati suri. Awalnya mati suri nih, ya. Kemudian lama-lama jika nggak ada tanggapan sama sekali, mereka lalu hilang. Karena merasa kelompok kesenian tradisional yang mereka tinggali itu tidak bisa memberikan profit, tidak bisa menjadi mata pencarian mereka, lalu mereka mencari pekerjaan yang lain. Ya, setelah mereka mencari pekerjaan yang lain, kemudian kesenian ini akan mati dan hilang. Nah, ini sama halnya dengan, saya pikir sama kondisinya dengan teater-teater modern yang ada di Semarang. Kalau teman-teman yang ada di sini kemudian merasa hidup dari kesenian, tetapi fokusnya adalah pada masalah pementasan, tidak mengemas pengelolaan di kelompok kesenian itu, maka saya yakin pementasan kelompok teater ini akan hidup sekarang. Tetapi kita nggak tahu beberapa tahun kemudian, ya karena kondisinya berbeda. Jadi kalau kita bicara masalah idealisme di dalam sebuah teater,
maka perlu adanya dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Yang pertama, pengelolaan seni iya. pengelolaan kelompok atau pengelolaan Dari semuanya, jadi dari kelompok keseniannya dan juga dari pementasannya. Jadi ada dua hal yang penting menurut saya nih ya. Yang pertama adalah masalah artistik dan masalah non-artistik. Ini nggak hanya bicara masalah pementasan, ini juga berlaku pada kelompok kesenian itu. Jadi bagaimana mereka kemudian bisa memilah antara siapa nih yang bertanggung jawab dalam masalah keseniannya, dalam masalah pementasannya, dan siapa yang mengolah masalah manajerialnya. Ya, karena sebenarnya kalau kita ngomong soal teater itu kan nggak hanya ngomong soal pentas, tetapi bagaimana mereka berusaha merencanakan. Ada proses perencanaan untuk kegiatan-kegiatan beberapa waktu mendatang. Kalau dua hal ini gimana? Artistik itu apa? Oke, iya. Seperti apa? Baik. Kalau artistik itu bicara masalah pementasannya. Jadi di situ ada sutradaranya, kemudian ada pemain atau aktornya, ya, kemudian ada koreografernya dan lain sebagainya yang memang bicara masalah pementasan. Tetapi kalau yang non artistik, dia akan bicara masalah manajerial. Bagaimana tim produksi itu mengelola sebuah pementasan. Ya, karena kalau kita lihat banyak sekali kelompok kesenian yang mereka itu mencampur adukkan. Jadi dia ya penulis naskahnya, dia ya sutradaranya, dia ya koreografernya, dia juga ikut main dan dia juga mengemas masalah pementasan itu. Tradisional. Iya. Tapi kayaknya kelompok teater modern juga begitu sih. Sebenarnya ada tiga jenis kelompok kesenian. Yang pertama adalah amatir, tradisional, amatir, dan profesional. Nah, mungkin kita ada di bagian amatir ini ya, karena semua diborong di sini. Kalian amatir. Saya nggak bilang gitu ya. Aku banget. Kalau kita bicara dari realnya, kalau yang tradisional itu sama sekali mereka nggak mikir. Kan tadi saya katakan, ya kalau ada tanggapan pentas, kalau nggak ada nggak gitu loh. Tapi kalau yang amatir mereka sudah tahu sebenarnya ada pembagian wilayah itu, tetapi tidak ada apa ya, tidak ada pembagian yang jelas. Ya, SDM-nya masih campur-campur. Kemudian aku sutradara, aku pengen main kok, yaudah dia ke pentas, misalnya seperti itu. Jadi peran dia sebagai sutradara terpecah ketika dia menjadi pemain, sehingga ini mengakibatkan kualitas pementasan pun jadi tidak bagus. Gitu sih. Mungkin dari Mbak Laura begitu pembukaan yang cukup menarik karena ada beberapa hal yang mungkin kita harus menata diri untuk masukan bagi kita semua yang terutama aktivis seni pertunjukan gitu. Menurut Mbak Laura, kita masih amatir gitu. Enggak, artinya gitu. Itu sangat penting untuk bahwa kita mengakui itu dan bagaimana sih profesional cara bekerjanya begitu. Nanti perlu dibahas dan menurutku itu sangat penting, Mbak. Bukan untuk menjelek-jelekan dan lain sebagainya, tapi kita harus sadar gitu bahwa kita bicara masalah realitas ya. Iya gitu. Kahanannya seperti apa. Sekarang ini sing serius banget nih Mas bisa. Menurut secara praktis ya, secara praktek dan lain sebagainya, Mas Fikri bergiat di berbagai seni pertunjukan dan tentang manajerial termasuk yang sistem profesional juga melakoninya dan mungkin bisa menjelaskan secara praktik gimana sih sebenarnya? Bicara lingkup Semarang saja deh, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh teater koma itu juga sama dengan yang dilakukan oleh kita di sini sebenarnya. Sama gimana? Sama polanya, bahwa ada manajerial, tim produksi pementasan, jadi ada pimpinan produksi, ada wardrobe, ada setting, ada lighting. Itu sebenarnya sudah sama sih. Dan koma pun juga tidak bisa menghidupi pemainnya juga. Bahkan menurut saya malah kalah dengan seni tradisi yang memang jadi seperti kedoprak yang ada di Padi yang kemarin saya tahu itu sangat profesional. Siapa nih? Wahyu Manggolo di bawah asuhan Lek Mogol namanya. Itu sudah profesional, bahkan dia setelah pandemi sampai akhir tahun tidak ada jadwal kosong. Dan sekali pentas itu dia bisa dana sampai sekitar 50 sampai 60 juta. Tinggal hitung saja. Selama sebulan atau berapa itu akan berapa juta gitu kan? Berapa puluh juta gitu. Itu menurut saya tradisi
itu profesional saat berada di wilayah itu gitu. Tapi ketika kita bicara tentang teater modern Semarang, sama sekali tidak profesional karena memang apa yang mau dibicarakan di Semarang kampus, teaternya kampus. Seperti yang kita bahas pada diskusi kemarin, hanya ada berapa gelintir teater umum di Semarang. Itu pun menurut saya masih berdasarkan passion gitu. Artinya mereka tidak total berkesenian. Seperti saya melakukan total berkesenian baru 2 tahun ini. Selama 8 tahun Profesional atau profesional dan tidak profesional, semua tak ayai. Gitu. Saya bekerja secara profesional. Ketika ada harga untuk saya untuk melakukan sesuatu, saya akan bersikap secara profesional gitu. Ketika saya disambati, ya tetap kerjaku tetap kudu profesional. Tapi yang perlu disadari bahwa ketika kita bekerja secara kolektif dengan menerapkan manajemen pertunjukan yang dikerjakan oleh seorang profesional, yang harus digarisbawahi adalah profesional, ada ikatan kerja, ada kontrak, artinya ada value, ada dana di situ. Seperti kita bekerja, kita nggak berangkat kena SP, bekerja di perusahaan, bekerja di rumah sakit, seperti itu. Sebenarnya sama, seniman harus seperti itu gitu, ya kan? Nah, ketika kita membicarakan Semarang, yang ada itu kolektif, kecintaan. Paling dekat adalah acara ini. Acara ini yang disembuyung oleh teman-teman kampus, yang bahkan mereka adalah teman-teman mahasiswa pandemi. Artinya mereka masuk kuliah itu di saat pandemi, di saat tidak bisa bertemu secara langsung, di saat jarak memang sangat lebar gitu. Bahkan mereka beberapa orang itu tidak saling kenal dan mereka mau ngambil risiko di sini. Saya mengikuti proses mereka ketika mereka sudah melakukan kerja-kerja profesional di awal. Saya ingat yang datang itu sekitar 17 atau 20 orang. Saya cukup kaget saat itu, antusiasnya apik gitu. Mereka membagi kerja secara profesional. Mereka membagi job desk. Ada ketua, ada bendahara, wis enak koyok kiai deh. Ada kopi. kurang duit. Kurang duit. Ya, mereka menerapkan sistem kerja secara profesional. Ada ketua, publikasi ada sendiri, medsos ada sendiri, setting ada sendiri, lighting ada sendiri. Memang tidak ada pendanaan gitu. Artinya tidak ada orang yang terus bekerja untuk mencari dana. Tidak ada. Bahkan mereka mempunyai timeline kerja. Artinya bahwa kita berproses untuk membuat acara ini adalah sebulan. Tanggal segini publikasi sudah harus naik. Tanggal segini mapping lampu harus naik. Tanggal segini mapping setting itu harus sudah naik. Itu dilakukan. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Karena memang amatir, kita kolektif, artinya tidak ada ikatan kerja, tidak ada ikatan kontrak, banyak yang hilang. Itu semacam seleksi alam. Sehingga kalau saya nggak salah hitung, itu sekitar 8 atau 9 orang yang bertahan hingga saat ini. Dan itu menurut saya sesuatu yang apik gitu. Tapi membicarakan Semarang memang masih dalam tahap amatir, tidak ada profesionalitas di sini. Saya sangat menggunakan itu gitu. Walaupun ada beberapa akhir-akhir ini itu pun karena ada sumber dana yang baik gitu kan. Saya sekitar 3 atau 2 kali saya bekerja secara profesional. Artinya dari awal saya diplot sebagai art director dan show director, nilai gajimu segini dari awal. Jadi saya menganggap bahwa selain berkarya adalah saya bekerja dengan dalam arti yang sebenarnya. Bekerja artinya saya bekerja dapat imbalan, saya dapat uang. Oke, sebelum ke ukuran-ukuran profesional enggak, terus sistem kerja dan lain sebagainya, kontrak itu seperti apa, mungkin Mbak Laura bisa menjelaskan tentang
penataan. Yang menurutku kita harus sadar diri bahwa penataan itu penting, pengelolaan itu penting, terus untuk mempersiapkan diri menjadi sesuai tujuan yang akan diarahkan. Tujuan ini keinginannya apa sih, terus naskah-naskahnya yang perlu diseleksi dan perlu penataan yang baik itu bagaimana, begitu Mbak? Gimana itu? Ya, kalau kita bicara masalah manajemen kesenian atau manajemen pertunjukan yang ideal itu terbagi pada 4 wilayah kerja ya. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah pengorganisasian, lalu yang ketiga itu adalah pengarahan, dan yang keempat adalah pengendalian. Atau beberapa orang mengatakan yang pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi, seperti itu. Kalau di bagian perencanaan, saya pikir saya sepakat sih dengan kondisi ini karena beberapa penelitian yang saya lakukan, tapi saya basicnya adalah kesenian tradisional gitu ya. Tradisional apa? Spesifik saya di Temanggung, saya punya dampingan desa wisata di sana, kemudian di situ ada Jaran Kepang ya yang saya dampingi begitu. Memang mereka sama sekali nggak ngerti masalah pengelolaan. Terus kemudian saya coba dampingi mulai dari pencatatan, keuangan, kemudian manajerial dan sebagainya, ya alhamdulillah bagus begitu. Nah, sepertinya ini kan tradisional, mereka yang sama sekali tidak melihat teknologi, mereka yang susah untuk menulis atau mereka tidak tahu penggunaan gadget misalkan, aja bisa. Apalagi teman-teman yang ada di sini yang sepertinya secara kualitas dan kemampuan itu lebih dari itu. Nah, kembali ke masalah perencanaan. Jadi bagaimana kita bisa merencanakan sebuah kegiatan yang akan kita lakukan dalam beberapa fase ke depan. Jadi untuk perencanaan itu ada 2, ada perencanaan jangka pendek dan ada perencanaan jangka panjang. Ya. Kalau jangka pendek itu maksimal 1 tahun, sementara jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, bisa 3 tahun dan lain sebagainya, dan biasa dikaitkan dengan visi misi. Kalau saya yakin sih di sini kelompok teater kampus pun juga pasti punya visi misi kan, punya ADART. Nah, kalau misalkan belum punya, misalkan baru akan ke sana, kita bisa mengundang stakeholder yang berkaitan dengan teater itu. Ada stakeholder internal, ada stakeholder eksternal, kemudian bisa berdiskusi sebenarnya kelompok teater kita tuh mau dikenain, mau diapain gitu. Lalu kemudian kita bisa menyusun misi-misi itu dan kita bisa menunjukkan atau kita bisa merencanakan apa sih yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu mendatang, seperti itu. Jadi perencanaan ini sesuai dengan visi-misi kita. Nah, kemudian setelah itu baru kita melihat progresnya. Apa yang akan kita lakukan? Misalnya pementasannya adalah pementasan yang setahun sekali. Nah, kalau setelah perencanaan. Iya, itu masih dalam perencanaan. Misalkan kita mau mengadakan pentas 1 tahun sekali. Nah, setelah itu nanti akan ditentukan tanggal berapa atau pada bulan apa, dan itu adalah naskahnya yang bagaimana, lalu ada pemilihan naskah, lalu ada pemilihan tim ya atau kepanitiaan, dan kapan penjadwalan pementasan, penjadwalan latihan, dan itu akan dilaksanakan di mana. Itu biasanya pada perencanaan. Kemudian nanti itu ada pembagian wilayah pekerjaan di pengorganisasiannya. Siapa yang menjadi tim produksi dan siapa yang ada di wilayah artistik. Sepertinya kalau ini teman-teman teater kampus sudah oke sih ya, saya lihat. Saya dulu sempat di teater MK juga, zaman saya begitu, sudah ada pembagian wilayah di sini. Iya. Namun saya tidak tahu dengan yang tidak dari kampus ya. Biasanya kan karena terbatas jumlah SDM. Sebenarnya kalau kita bicara masalah manajemen pertunjukan itu ada 6 unsur kan di situ. Ada manusianya, kemudian ada uangnya, ada materialnya, ada metodenya, ya kemudian ada marketnya gitu. Ya, 6M. Seperti itu. Nah, itu nanti yang kita olah, yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk memilah-milah dengan konsep manajemen tadi. Kemudian setelah kita merencanakan, baru kita akan masuk di pengorganisasiannya, pembagian wilayah kerja sesuai dengan job desk yang tadi Mas Riki sempat menyampaikan. Nah, baru setelah itu kita masuk dalam pengarahan. Pengarahan ini adalah bagaimana peran dari si ketua atau dari si pemimpin teater itu untuk bisa handle komunitasnya, ya. Jadi dia harus bisa melihat tentang dia harus mulai mengawasi persiapan pementasan itu, ya. Dia juga harus bisa melihat bagaimana sih tim produksinya berjalan dan lain sebagainya, itu di pengarahan. Lalu kemudian di pengendalian adalah evaluasi. Evaluasi sangat penting supaya
kesalahan-kesalahan dilakukan pada pementasan-pementasan sebelumnya itu bisa diperbaiki pada pementasan-pementasan yang akan terjadi begitu. Jadi 4 konsep itu sekarang. 4 konsep ya. Iya, Oke. yang memang harus dilakukan. Menurut saya begitu sih. Oke. Ini mulai buka pertanyaan aja. Siapa yang mau tanya? Ini mumpung kita bisa ngobrol banyak tentang manajemen ya. Manajemen jarang-jarang kita ngobrol tentang ini dengan berbagai hal secara praktek dan secara teori. Siapa yang mau tanya ini? Saya buka 2 pertanyaan dulu. Siapa ini? Gak ada yang mau tanya. Nah, itu ada. Oh, ada. Tapi mikir kamu tadi maju. Rono beres. Siapa Wika? Ayo, kau gantian bareng ini. Halo, selamat malam. Oke. Saya Iza Fajar. Mau bertanya nih, terkait apa yang sudah dibahas tadi itu, apakah ada target untuk memajukan teater di Semarang seperti membuka untuk teman-teman yuk gabung yuk gitu. Terus Memajukan kita teater di Semarang. membuat lebih hebat, maksudnya lebih besar lagi kan tadi katanya dari amatir gitu kan, mungkin masih beberapa kelompok-kelompok kecil. Nah itu akan ada paguyuban lagi untuk promosi lebih besar gitu ke depannya. Oke. Ada. Ya, ada. Udah, Terima kasih. Itu dulu aja. Oke. Kiki bisa Menarik itu Mas Vicky dijawab aja. memajukan teater di Semarang. Iya. Pasti selalu ada dan itu saat ini sedang digodok di Dewan Kesenian Semarang. Bahkan bukan hanya teater, film, semua komite yang ada termasuk sastra itu akan menuju ke situ karena yang akan berjalan ke depan nanti Dewan Kesenian dengan 6 komitenya itu akan lebih banyak melakukan workshop. Kemungkinan akan mendatangkan teman-teman yang sudah melakukan terlebih dahulu dan mungkin lebih profesional gitu. Artinya bahwa workshop itu diharapkan nanti bisa menunjang kerja-kerja yang lebih bagus lagi. Untuk sebenarnya kalau dirunut kemarin dari sejarahnya itu selalu ada. Nah ini yang sebenarnya malah menjadi ketertarikan saya untuk membahas sesuatu yang lebih besar daripada sebuah pertunjukan manajemen pertunjukan, tapi lebih kepada manajemen event. Saya memahaminya untuk hari ini event gitu kan, karena yang terlibat tidak hanya satu teater atau tidak pertunjukan tunggal, dan itu akan menemui kesulitan yang jauh lebih lagi ketika kita berproses di internal. Katakanlah kalian punya kelompok, yang kelompok itu sudah berdiri, terus teman-teman yang masuk sekarang adalah generasi yang mungkin keberapa, itu kan mereka akan meneruskan culture-nya yang ada di dalam komunitas itu dilakukan gitu. Artinya internal itu sudah membentuk sesuatu yang sudah bisa dijalankan. Nah, tantangan yang menurut saya harus dibongkar dan dilakukan itu adalah kerja-kerja di luar internal komunitas. Contohnya. Seperti kalau dulu yang ini seingat saya karena memori sejarah saya cuma sampai di situ, ada Sasi Ageng. Itu komunitas teater kampus Semarang membuat satu wadah gitu. Lalu setelah itu ada podcast Forum Teater Kampung Semarang yang bahkan mereka bentuknya itu koyo arisan jane, koyo arisan PKK niki lho jane. Mung rada omongane rada apik ngono kan. Membahas negara, bahas apa gitu kan. Itu bentuknya hanya seperti arisan gitu. Jadi mereka punya podcast itu punya program setiap sebulan sekali pentas di gedung serbaguna TBRS yang sekarang sedang direnovasi. Itu Senin Pahing. Santara lagi dan Pahing pokoknya. Jadi digilir. Sebulan ini yang pentas adalah dari MK, bulan besok dari Temis, bulan besoknya lagi dari Kapling gitu. Nah, menurut saya itu adalah hal-hal yang bisa memajukan gitu.
kalau ingin ngomong memajukan memang saya selalu tidak punya standar apa yang disebut dengan memajukan, dan bahkan memajukan dalam konteks ngerameni, sekedar ngerameni, sampai ke bahkan konteks teknis. Tidak ada ukuran. Karena kalau saya beberapa kali mengacu pada, ada dulu beberapa teman itu merasa inferior, teman-teman Semarang itu merasa inferior dengan kondisi teater di Semarang, karena kita tidak punya sarana dan prasarana, kita tidak punya gedung pertunjukan yang bagus. Lampu MUI paling buat 120 watt. Sing duwe 1000 watt mau meningkat. Cetok. 120 watt dengan ketinggian 10 meter, alah menguplet dadine tekan ngisor. Mana ngomong profesionalitas gitu. Nggak bakal berkembang. Inferior dengan itu ketika dibandingkan dengan teman-teman dari Jogja dan Solo. Jogja punya TBY, Solo punya TBJT. Mereka mau main gak usah masang gober telung dino, kesel ngeset kayak gini ini nggak masang sampai 2 hari ini. Nggak pernah aku di Solo kayak gini. Burung bongkar ya. Burung bongkar. Solo tinggal kamu datang malam, kamu butuh apa lampu seperti apa? Mas muda naik orangnya ke atas. Kombolakoni. Hah? Kombolakoni. Lah kuwi cinta kuwi masalahnya. Manajemen cinta berarti. Bela orang. Itu manajemen cinta namanya. Manajemen cinta. Maksudku, nah, kuwi lho hal-hal kayak ngono itu. Tapi bukannya itu malah jadi apa anak-anak sekarang jadi kreatif untuk Nah, menata ruang. iya, yang mereka bisa orang inferior, artinya mereka boleh celah bahwa Semarang itu duwe gaya dewi. Kue teknismu, kue narasimu ngawur nih Semarang ini ora apa-apa. Aku nglakoni dicocok akeh ora apa-apa ngono. Ngawur. Nggonku laut kok. Solo gak bisa. Bos. Karena wis kebiasa rasa masang geber. Rasa masang geber. Wis salah sithik lampumu meletot. Alah. Mereka punya namanya TRP, tata rupa panggung. Seneni. Iki SKS sebelah di lampu kayak ini. Katakanlah seperti itu. Wes. Ini pertanyaan berikutnya wes. Siapa yang takon? Bisa. Oh, lu nggak usah kau dulu ada yang bentak takon. Siapa yang mau dari sini mungkin? Siapa lagi yang mau ngobrol? Ya. Ini ke depan. Ini loh. Di bawah belakang. Oh, bawah belakang aja. Oke. Selamat sore semuanya. Malam ya? Anak senja ini nggak apa-apa. Sampai terus. Oh iya. Tak kawan. Selamat malam semuanya. Mau tanya tentang manajemen pertunjukan yang tadi. Berdiri nggak kelihatan. Tidak apa-apa, gini aja. Mau tanya tentang manajemen pertunjukan yang tadi dibilang kan kalau misal masih menggabungkan job desk, ya job desk kayak misal sutradara masih ikut main atau misal sutradara ikut bikin ilus atau jadi timnas itu kan masih amatir ya. Sedangkan kalau buat beberapa teater itu yang keterbatasan SDM-nya sangat minim itu kan kalau nggak digabung nggak bisa. Nah itu apakah ada kiat-kiat seperti itu biar meskipun SDM-nya sedikit tapi tetap nggak amatir gitu kasarannya. Udah sih, terima kasih. Lo umang mbek kita jadi yo. Sangar loh soalnya. Semarang ora ono umang karo iki. Tetep laku. Akhirnya ini ke ukuran-ukuran ya. Ini mulai ke ukuran, ngobrol ke ukuran bahwa profesional terus kerja secara serius dengan penataan sistem job desk itu seperti apa gitu. Mungkin Mbak Laura nanti bikin nambahin Iya. supaya kita paham, karena kan kadang memang teman-teman mahasiswa itu nggak paham gitu sistem kerja profesional itu ukurannya gimana sih, terus apalagi ada kontrak kerja gitu, kontrak kerja ini opo isinya, terus kon ngopo Niki kalau emang wis payu kabeh nih. Apakah kemudian
kemudian dua orang ini tanpa dibantu siapapun, saya pasti yakin dibantu deh. Apa mereka akan masang geber ini, kemudian mereka akan bikin pamflet, leaflet segala macam, terus mereka main? Enggak juga kan, pasti ada orang-orang yang bantu. Nah, orang-orang yang bantu itu adalah orang-orang yang bekerja di balik layar, yaitu di bidang non artistik kan gitu. Nggak bisa kalau mereka berdua pentas sendiri kemudian masang-masang, ini kualitas atau performa pentasannya jadi tidak maksimal, itu pasti gitu. Nah, kemudian menyambung dengan pertanyaan tadi, gimana sih caranya supaya tidak gabung-gabung? Kalau ini pernah saya lihat di dalam sebuah pementasan, tapi bukan teater, ini adalah sebuah pementasan orkestra. Saya melihat pelatihannya itu berbulan-bulan dan luar biasa sekali. Saya datang ke sana dan tiket yang dijual secara online itu habis. Jadi gedung yang dipakai itu sudah overload begitu dari tiket yang terjual. Karena kan membayangkan sebuah pementasannya adalah pementasan yang oke sekali. Tetapi ketika saya masuk dalam gedung itu, ketika saya mau parkir mobil, itu yang ngurusi parkirannya mereka. Ketika saya mau menukar tiket online yang saya bayarkan dengan gelang itu juga mereka. Bahkan sampai pementasan itu molor sampai 30 menit hanya karena nunggu mereka ngurusi penonton yang masuk. Akhirnya performa mereka itu menjadi tidak bagus karena mereka kelelahan ngurusi masalah non-artistik. Nah, ini mungkin juga dialami oleh teman-teman kampus. Jadi mereka yang harusnya jadi sutradara saja, fokus di sutradara, mereka harus ngurusi nanti ini lampunya begini ya, nanti tiketnya begini dan sebagainya begitu. Dan kalau saya idealnya, kenapa tidak kita buka rekrutmen untuk anggota baru yang memang mereka tertarik untuk ngurusi masalah non artistik. Jadi khusus gitu. Iya, kan saya yakin deh ada orang pengen masuk ke teater, tapi aku nggak bisa mau puisi, aku rasa main teater. Ya kamu bisa bekerja dengan cara yang kamu suka. Misalkan kalau kamu suka main serial, yuk itu lakukan sehingga nanti semuanya akan semuanya akan menjadi berkualitas sesuai dengan kesukaan mereka begitu. Karena itu yang diperlukan. Kalau main teater seperti itu lah yang tadi saya contohkan, orkestra. Nggak semua orang suka main musik, tapi nggak semua orang bisa bermain musik, sehingga untuk bergabung mereka tidak berani karena mereka nggak punya persyaratan khususnya. Tetapi dari segi manajerial siapa tahu dia mampu. Kenapa itu tidak dibuka saja? Itu sih kalau saran saya untuk teater-teater kampus. Jadi jangan melulu yang bisa main teater yang diterima, tapi mereka yang punya penguasaan masalah manajerial itu juga diperlukan di situ sebagai bagian dari non artistik. Ya, karena memang perlu ya, secara manajerial dan lain sebagainya. Karena kadang masuk teater itu harus dipanggil. Iya, orang kalau masuk ke UKM kampus itu kan pasti aku nanti akan main. Padahal nggak semua, ya kan nggak semua akan ke situ. Karena semua main sopo sing masang kan ya. Organisator kan juga penting ya, Pak. Terus juga dia harus tahu market ini mau diapain, kita mau profit apa nggak profit. Ya, ini berikutnya aja, Pak. Market, ini menarik soalnya. Market itu di ruang yang berbeda. Ya. Kamu harus bercerita mungkin pas koma itu sebenarnya secara manajemen kok penataan dan sebagainya mungkin yang diajarkan ke kamu. Ya, kerja sekali pertunjukan, artinya mereka tahun ini membuat satu pertunjukan gitu. Kerja mereka itu memang profesional. Kalau yang saya terima saat itu gitu, penjelasan mereka bahkan Profesional itu ukuran apa maksudnya kalau di teater koma itu? Apakah memang sudah ada kontrak kerja? Mereka tidak membahas tentang kontrak kerja, tapi mereka selalu ngasih uang bensin katakanlah setiap datang latihan. Gaji lah. Honor. Iya, honor ya 50.000 atau 100.000 untuk sekali latihan. Yang aku yakin cah kampus ora bakal. Dan itu sebenarnya secara sejak awal sudah dihitung gitu kan. Sudah dihitung, bahkan itu masuk dalam proporsi ongkos Sejak awal ya. Sejak awal gitu. Perencanaan tadi. Iya, karena Koma itu aktornya juga bukan orang Koma dok. Dia aktornya bisa dari mana saja gitu. Jadi dia melakukan manajerial yang menurutku profesional itu dari ukuran seperti itu. Katakanlah karena mereka menjual tiket kan, mereka menjual tiket mahal gitu, kualitas mereka terjaga dan mereka ada penganggaran untuk latihan itu yang kita tidak temui di sini. Aku nggak yakin teman-teman tahu
kayak latihan bayar? Aku tahu. Ya, dihitung. Bahkan latihan dihitung gitu. Piro bayarmu? Oh, oke. Ora. Tapi ada nominal untuk Yang penting itu sudah dirancang sejak awal bahwa Iya. itu apa uang buat latihan itu sudah dilakukan. Termasuk ketika tadi pertanyaan tadi ketika bisa nggak didobel-dobel gitu? Bisa. Kalian bisa mendobel-dobel kerja. Konsekuensinya adalah ketidakfokusan yang dikatakan Mbak Laura. Dia akan mempengaruhi banyak hal. Sutradara kok ngurusi make up, ngurusi, ya kan? Sutradara jadi dulu, aku ingin make upnya dari gini. Dia caranya make up. Saya belajar banyak hal ini kepada teman-teman film. Oke. Karena Gimana kalau film gimana? di akhir-akhir ini saya memang sering berhubungan dengan teman-teman film. Ada orangnya Pak Tris itu ya. Pak Tris itu saya belajar banyak manajerial dari beliau. Karena ada make up memang orang make up gitu. Dia memang fokus di make up, bahkan ada teman saya yang memang dia jurusannya tentang tata busana, tata rias dan tata busana, bener-bener orang make up. Kameramen, memang dia orang yang pegang kamera. Gitu. Jadi mereka berada di bidangnya sendiri-sendiri. Aku kamera, aku ora urusan karo make up. Hanya ketika make upmu nek ngene kedelok ning gone frame akan begini. Poles lagi. Seperti itu. Jadi gak ada musik aku nyetel kamera, make up ini ramo gitu. Konsekuensi dari pendobel-dobelan job kerja itu adalah ketidakfokusan, dan yang kedua adalah molor. Pasti kerjamu molor, ra mungkin ora. Itu yang dialami oleh teman-teman panitia ini. Saat itu saya sempat lepas, katakanlah memang dari awal saya barengi mereka. Maksudnya aku yuk sharing bareng gitu untuk bikin acara ini. Tapi di tengah-tengah 2 minggu itu memang saya lepas karena ada saat itu ada pementasan GSAJ di situ saya. Dan progresnya lambat. Setelah minggu terakhir sebelum H-min seminggu kita ketemu lagi, ternyata progresnya sangat lambat. Bahkan H-min seminggu itu gak ada publikasi. Sedangkan timeline-nya itu 2 minggu sebelumnya. Lama sekali. Dan mereka tidak punya, karena apa? Alasannya adalah orangnya tidak muncul, dihubungi tidak bisa. Hingga akhirnya di-tackle, langsung di-tackle. Iya, yang akhirnya kamu kan tadi bicara kontrak kerja. Nah, apa sih kontrak kerja itu? Kayak itu saya nyeting gitu. Gak apa-apa. Kontrak kerja ini apa sih ini? Menurutku kontrak kerja itu ya ikatan kerja yang mengikat kita. Gitu. Artinya bahwa ada hitam di atas putih. Katakanlah, gue tak dapuk jadi art director. Bagianmu apa? Bagianmu melu mikir art, apa aku mau ngelakoke apa sing dipingin sutradara. Oh, gue yang melu mikir, ya wis. Berapa nominal yang saya kerjakan? Berapa Anda membayar saya? Dengan kapasitas saya. Aku ngeklik semini. Aku cocok, sudah tanda tangan kontrak. Kalau emang benar-benar ikatan kerja, gitu. Jadi nggak berbeda dengan perusahaan seharusnya. Kamu tes, kualitasmu masuk, oke. Yang perlu digaris bawahi lagi memang ya kalian harus meningkatkan kualitas untuk mendapatkan kontrak kerja seperti itu. Untuk meraih kepercayaan itu. Iya, meraih kepercayaan itu untuk kualitas. Apakah kamu memang di bidangmu itu atau Iya. itu tuh perlu ya, Iya. foto untuk progres berikutnya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini. Arab ngatur dulu. Enggak. Jadi manajemen itu apa sih? Apakah semata untuk menghasilkan duit? Oke. Atau kemudian bagaimana sebuah kelompok itu mampu untuk eksis terus-menerus? Kan banyak hal. Kalau di Semarang, saya bisa menyebutkan sampai hari ini. Kalau kemudian saya bisa merekomendasikan, ya contoh Lengkap. Terlepas bahwa manajemen yang dilakukan oleh Teater Lingkar itu tidak ada dalam teori itu, tetapi mereka hadir sampai hari ini. Dan setiap tahun dia selalu produksi. Artinya, nah
apakah kemudian dalam konteks itu apakah dia benar-benar menghasilkan duit ketika pementasan itu terjadi? Oke. Apakah dia karena beberapa kali dia juga bahkan tidak menjual tiket misalnya. Tiketnya dengan sedekah misalnya. Itu juga dilakukan. Toh realitasnya sampai hari ini tidak terlingkar berdiri. Artinya jadi penting maksud saya begini. Saya kok tidak manajemen tidak hanya sekedar untuk outputnya adalah duit. Ya. Tapi bisa jadi bahwa tadi sempat disampaikan oleh si Vicky tadi, kecintaan. Bagaimana kecintaan terhadap teater itu juga butuh manajemen. Bagaimana seseorang mampu kemudian outputnya adalah bagaimana dia masih bertahan terhadap sesuatu yang dicintai. Itu manajemen. Seni tradisi luar biasa memberikan pembelajaran itu. Saya agak tidak sepakat ya kalau kemudian menganggap manajemen itu hanya kemudian dalam konteks itu. Terutama misalnya gini, di seni tradisi misalnya, ada hal-hal yang kemudian tidak bisa kemudian hanya dipahami, diukur dengan dapat duit atau tidak. Hari ini, toh realitasnya, ketika katakan tadi yang di Mbak Laura di Kuda Lumping ya, jaranan itu justru hari ini di antara kesenian tradisional yang manajemennya luar biasa sampai hari ini ya di desa-desa itu justru Kuda Lumping. Terlepas bahwa mereka itu kemudian apakah mereka memang semata-mata melakukan Kuda Lumping itu untuk kehidupan mereka, mendapatkan penghidupan mereka, atau mereka melakukan Kuda Lumping itu dalam konteks yang berbeda. Tetapi Konteks yang berbeda itu bisa kesenangan misalnya, kecintaan misalnya, spiritual misalnya, keguyuban misalnya, gitu ya. Tetapi bahwa realitasnya sampai hari ini masih hidup. Apalagi Temanggung, Kuda Lumpingnya luar biasa. Tapi kemudian aku mau tanya dulu, manajemen yang luar biasa dari Kuda Lumping itu seperti apa yang jenengan pahami gitu, yang jenengan? Kalau saya melihatnya saya belum bisa gini. Kalau kemudian saya tidak mau mengatakan bahwa manajemen itu semata-mata outputnya adalah duit. Oke. Ya. Jadi gitu. Saya pengen bahwa oke lah manajemen itu jangan semata-mata hanya itu. Ya. Outputnya hanya itu. Bagaimana kemudian memanajemen produksi itu kemudian outputnya adalah duit masuk. Ya. Gitu. Tetapi bahwa oke, aku sepakat bahwa manajemen adalah bagaimana seseorang mengatur dirinya dalam berproses untuk mencapai sesuatu yang diingini. Sesuatu yang diingini itu tidak ada duit. Tidak hanya duit. Bagaimana kemudian dia masih masih mampu untuk kemudian bertahan dalam satu ruang yang memang dia mencintainya misalnya, atau dia menyukainya, passion dia di situ misalnya. Nah itu penting sebuah manajemen misalnya. Meskipun secara sistem memang manajemen yang dibuat sendiri. Iya, dengan cara mereka sendiri gitu loh. Lingkar bisa contoh kasus lingkar. Apakah kemudian setiap dia main dia dapatkan keuntungan dari tiket itu? Belum tentu. Tapi dia bisa memproduksi terus-menerus. Artinya apa? Artinya ada hal-hal yang kemudian tidak saja manajemen itu kemudian ketika mereka main, mereka mendapatkan keuntungan dari itu. Mereka bisa mendapatkan dari ruang-ruang yang berbeda. Tetapi bahwa apa yang kemudian diinginkan itu tercapai. Pentas itu terjadi, kecintaan dia terhadap teater itu terus terlakukan dengan baik. Kemudian dia melakukannya terus-menerus hingga hari ini. Dan kemudian kalau di ranah yang berbeda, hari ini menurut saya kalau di Indonesia ya koma itu luar biasa. Koma luar biasa. Yang satu tidak diceritakan oleh Vicky. Ratna Riantiarno itu dia dari awal selalu berkomunikasi dengan penontonnya, dibangun terus-menerus.
dibangun terus-menerus. Apapun yang kemudian agenda-agenda, rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Koma itu diinformasikan, sehingga masyarakat paham. Masyarakat pecinta Koma pada masa itu sampai hari ini misalnya, saya nggak ngerti apa. Ya ini sebenarnya kalau itu mau Arab dibahas berikutnya, Betul. marketing termasuk Oke. marketing kan. Oke. Makanya jadi kemudian sekilas tadi saya berpikir bahwa dalam teater kita kan pernah dalam sejarah kan bicara begini. Dulu teater itu adalah proses-proses spiritual, proses-proses religius, proses-proses bagaimana relasi antara manusia dengan keesaan Tuhan. Misalnya. Kemudian pada proses-proses kemudian dalam konteks modern menjadi profan. Bagaimana kemudian teater itu menjadi sesuatu yang hiburan. Hiburan tentu di sana dengan berbagai macam kebutuhan dan sebagainya. Saya jadi sekilas tadi saya jadi kepikir kalau saya melihatnya di Semarang nggak begitu deh. Kayaknya di Semarang justru kebalikan. Dulu ini adalah proses-proses ritual. Bagaimana proses-proses itu kemudian dilakukan menjadi bagian dari pemenuhan atas kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu apa? Untuk berkesenian misalnya. Kemudian proses modern memunculkan profan. Tapi di Semarang ini saya kira tidak hanya di Semarang kayaknya, tetapi di antara di Semarang dan sekitarnya atau Jawa Tengah katakan, nampaknya kok kayaknya enggak deh. Teater tidak kemudian menjadi profan, tetapi balik lagi menjadi proses-proses ritual. Tadi terbukti apa yang kemudian dimunculkan oleh saudara Vicky. Wah, gawe 3 dino, wah 5 dino, wah aku mlaku rene, masang dhewe, aku nyutradarai, wah aku melu nata. Ning mbok lakoni napa? Cinta. Artinya, kayaknya nih di kita itu, ini teater sudah kemudian tidak sebagai sekedar hiburan, sekedar sesuatu yang kemudian menghibur. Tapi saya melihatnya bahkan balik ke hakikinya teater sebagai proses yang spiritual. Oke. Nah, ini yang luar biasa. Oke mas. Nanti gantian ya. Terima kasih. Begitu Ya. Karena kan mungkin Mas Daniel bercerita tentang yang teater dalam yang aktivisnya teater dan para penontonnya akan berbeda ya mas. Itu kan yang ceritain. Itu aktifnya teater akhirnya Vicky cinta dengan teater. Nah, penonton ya belum tentu bisa mikirin kan gitu. Tapi Vicky harus ngomong-ngomong. Aku menangkapnya Mas Daniel membicarakan manajemen pribadi deh, bukan sebuah manajemen grup gitu. Artinya bahwa kecintaan itu ya kecintaan pribadi, bukan grup. Sedangkan yang saya bicarakan itu adalah grup. Bagaimana grup bisa eksis gitu. Walaupun sering keluar kata-kata duit, tapi itu bukan berarti itu adalah hal utama. Maksudku aku nek golek keuntungan teater sekolah duit sekolah teater ya rata lakoni kan. Aku meni kerja gitu kan. Maksudku gini, tidak bisa dipungkiri gitu bahwa semua hal untuk membangun panggung, semua hal untuk berlatih itu membutuhkan membutuhkan bahan bakar itu. Ketika ini menjadi sebuah grup atau bahkan lebih besar lagi menjadi sebuah manajemen event gitu. Profit dan tidak profit sekalipun. Termasuk yang saya tekankan sebenarnya adalah pembagian job desk, Mas. Sebenarnya itu masalah yang dihadapi itu adalah ketika kecintaan itu hanya segelintir orang gitu. Artinya ketika kita membangun suatu kelompok di awal dan sudah membagi job desk sesuai dengan kualifikasinya gitu, dan di tengah hilang karena tidak ada ikatan. Siapa yang bisa menjamin kecintaan tiap orang gitu? Iya kan? Tapi Pak, Kayak menurutku itu. Jadi Lo lingkar sampai saiki lho, Dul. hah? Lingkar sampai saiki lho, Wit. Itu kecintaan menurutmu? Ya, monggo enggak tahu. Kan
kita nggak bisa ngomongin lingkar karena nggak ada yang bisa bercerita tentang lingkar Itu secara kelompok. detail toh. Maksud saya itu kelompok. Oh ya. Saya tunjukkan hari ini di Semarang yang manajemennya luar biasa dan profesional. Makanya saya bilang Ya, tidak ada profesional di sini gitu loh, di sini. Aku. Nah, Saya yakin ketika kita membahas lingkar kita harus melibatkan tim master kan, dan proses itu. Sopo lingkar mas, lembu. mas Tom. Oh ya Mas. Selain lingkar, selain mas Tom, sopo. Mas Alfi, Kita bertanya pada orang-orang gitu, bukan Mas Daniel yang memang kenal secara personal ke lingkar gitu.